spirit kita semua. Bahwa yang pertama, tidak ada alasan bagi negara ini wajib memberikan izin kepada rakyat Swawa, bonek pantai, bonek barat wilayah pertambangan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pemerintah Republik Indonesia ini memberikan kesejahteraan rakyat yang tidak melibatkan, tidak menyusahkan pemerintah daerah, karena rakyatnya sendiri bisa hidup sendiri. Yang ketiga, rakyat wajib diberikan keamanan oleh pihak keamanan Republik Indonesia agar mereka tenang, aman, tidak resah dengan keberadaan mereka di tambang suap. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini tidak difitnah lagi. Ya, bagaimana menghubungi alumni politisi-politisi. Sekarang Jawa Puce, Muhammad Kris bukan lagi anggota DPR, bukan lagi menjadi ketua partai, tetapi saya menjadi besar seperti ini karena dari dalam daging saya, Tuhan saya, hasil daripada tambang Sulawesi. Sehingga kewajiban saya bersama-sama dengan Haji Jarod dan tokoh-tokoh yang ada di depan kita ini untuk berjuang agar tetap di sana harus wajib dialokasikan wilayah pertambangan rakyat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Kita saat ini bukan ingin melawan negara. Kita di sini bukan untuk menantang undang-undang, tetapi menuntut hak rakyat yang benar-benar menjadi kewajiban kita untuk mendapatkannya dari wilayah pertambangan rakyat. Untuk itu alhamdulillah koordinator Pak Haji Karno, Pak Fajar di sini kemarin ada undang saya dalam rapat di rumahnya Pak Tila dan di rumahnya Uganya. Saya turut memberikan beberapa saran. Kita selama ini selalu berjuang. Tidak perlu kita merepotkan kepolisian, tidak perlu kita merepotkan pemerintah yang ada saat ini. Kita turun ke jalan. Sudah bukan zaman yang lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kekuatan yang harus kita butuhkan adalah mendorong orang yang ditunjuk oleh tokoh-tokoh penambang ini untuk berjuang di pemerintah kabupaten dan provinsi dan pusat agar peninjauan kembali kontrak karya GM itu yang telah merampas hak rakyat itu dikembalikan kepada rakyat. Garis-garis besarnya dulu cerita melanti ya, karena saya dari mulai ahli fungsi Taman Nasional sampai hari ini saya terlibat di situ walaupun latihan di Alumni Temor. Ya, kongkalikum di zaman itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun waktu itu tinggal saya sendiri yang berdiri menentang ahli fungsi. Saya tidak pernah kendor. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena waktu itu kekuatan Orde Baru pada waktu itu masih lebih dominan di DPR RI hasil pemilu 99-2004. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ahli fungsi belum diketuk oleh DPR, izin kontrak karya GM itu sudah keluar. Nah ini kan salah satu kongkalikom. Bisa dibuktikan dengan data-data yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi seperti ini yang melanggar seluruh wilayah tambang yang sudah dikuasai oleh rakyat, maka undang-undang mineral tahun lalu dirubah, dicabut salah satu pasal itu yang digunakan oleh para investor pertambangan membujuk DPR RI, membujuk Kementerian ESDM agar menghilangkan satu pasal itu yang dimana Bapak Ibu sekalian, jika di satu wilayah pertambangan sudah didiami atau sudah diawali, sudah ada rakyat di situ sudah lebih dari 10 tahun, maka wajib negara memberikan WPR. Waktu itu Bapak Ibu sekalian
Sekarang Ciamput 5 itu pasang. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kemarin supaya kalau manusia supaya kita ada waktu, ada semangat lagi untuk berjuang lagi. Kemarin 2023, saya koordinator Komisi 2 DPR Provinsi. Saya mendatangi Kementerian ESDM, Badan Mineral, yang membidangi segala pertambangan seluruh Indonesia, baik yang ilegal maupun yang legal. Ya, itu hasil komunikasi namanya dia. Kemarin jam 11 malam, saya coba-coba dalam pembicaraan dengan tokoh-tokoh penambang, itu mengkomunikasi dengan staf DPRD provinsi. Ternyata tidak bisa sambung. Besoknya baru dijawab oleh mantan staf saya di DPR. Begitu saya lihat ada jawaban, saya telepon. Saya minta, dan ini mudah-mudahan menjadi dokumen daripada tim 20, melampirkan dokumen itu. Kita akan berjuang bersama-sama tim 20 itu untuk dilampirkan dalam dokumen permohonan peninjauan kembali tentang kontrak karya dan keberadaan para penambang yang ada di Suau. Ya, hasil koordinasi kami di Komisi 2, ada kesepakatan dari kementerian yang dihadiri oleh 8 pejabat. 8 pejabat kementerian ini di hadapan Komisi 2, yang kebetulan saya dulu bicaranya karena saya tahu posisi yang ada di Suaba, disepakati oleh kementerian itu. Ini mulai tolong dicatat. Baik kami dulu, setelah ini sekolah potulok lagi tambah persoalan itu. Ya, Ilang Bang itu pondok 139 itu pondok ada dolar, ribut dolar, mobil dolar. Ya, jadi tidak usah risau. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya ada gambaran bapak-bapak yang sempat hadir, yang lain sudah pulang karena kondisi. Di situ disepakati Pak Kris Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, kesimpulan kami pertama, jika ada rekomendasi Bupati Kepala Daerah, dan DPRD Kabupaten Bonewolango, bunyi suratnya adalah menyurati Presiden Sekil Kementerian SD meminta peninjauan kembali tentang kontrak karya Gorontalo Mineral yang di dalamnya sudah ada masyarakat yang sudah puluhan tahun di situ lebih awal dari GL. Yang kedua, setelah kita dapatkan ini, jadi 3 dokumen permohonan para penambang, ya. Permohonan para penambang itu meminta peninjauan kembali tentang kontrak karya di wilayah Gorontalo Mineral yang ada di botol-botol itu, yang di dalamnya sudah ada masyarakat yang sudah puluhan tahun. Ya, tolong digarisbawahi di dalam surat itu ada kalimat, ada masyarakat sudah puluhan tahun lebih awal dari Gorontalo Mineral. Itu poin utama. Ya, mudah-mudahan dari tim sudah mencatat ini. Setelah 3 ini kita dapatkan, baru kita ke DPRD Provinsi, Gubernur Provinsi Gorontalo. Ini hal yang sama seperti apa yang ada dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan DPRD Bonewolango. Untuk apa itu Bapak Ibu sekalian? Ini menjadi alasan penyampaian daripada 8 tokoh pejabat. Masih sama saya itu masih ada foto-foto. Saya minta itu foto-foto dari 8 pejabat itu yang menghadap, yang menerima Komisi 2. Itu menjadi lampiran supaya mereka tidak bisa berkelit lagi. Sekalipun berganti menterinya, sudah ada kesepakatan. Ini Gubernur dan
provinsi, DPRD provinsi mengeluarkan hal yang sama. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, PIN 20 ini mudah-mudahan tidak memberatkan para penambang. Apakah ini dikecilkan menjadi 10 atau seperti apa? Atau kalau semangat penambang 20 orang itu tetap berangkat supaya biar tahu aku akal, yang penting kompak. Ya, karena perlu biaya. Saya dengar Pak Hadi Kano ada tokoh, saya tidak mau sebutkan di sini, ada tokoh siap untuk memfasilitasi, siap untuk dari sisi lain. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi 5 dokumen ini, 4 dari pemerintah daerah, ya, DPRD Kota Belano, Bupati, DPRD provinsi, dan gubernur, ditambah lagi surat dari para penambang. Ini menjadi dasar daripada kementerian untuk mengundang UGM, para penambang, kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah tingkat provinsi duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang diinginkan oleh rakyat. Saya tanya pada waktu itu, mudah-mudahan tetap direkam itu, mudah-mudahan ada rekamannya. Pak, bagaimana kami ditolak? Ada suara dari 8 orang itu menyatakan kita harus tekan karena rakyat sudah lebih awal masuk di sana daripada GM. Ini harapan. Ini harapan. Harapan itu kemarin penyampaian Pak Hadi Kano, Bupati dan Wakil Bupati luar biasa mendukung para penambang ini supaya mendapat legalitas. Jadi tidak salah topi songkok hitam ini dengan tikalulu pendukung Lo Iris. Di sini orang pendukung Lo Iris banyak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Hadi Kano itu lahirlah rekomendasi. Ya, jangan dipolitisasi lagi ini ya. Kalian mampu untuk yang aware. Orang yang mengeluarkan berita seperti ini sesungguhnya orang yang tidak suka rakyat menikmati IPR. Betul. Jadi dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 8 atau 20 orang ini pintar bicara tentang kondisi ini yang ada di tambang itu. Ya, saya mau hewan. Maaf bila trauma untuk kami foto-foto saya kenal. Ada di sini ini. Tidak. Waktu atau keadaan mudah biasa. Pasti mau ketemu laporan. Iris Marta Mone siap apapun yang terjadi.